Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berjumpa lagi di channel kita, teman-teman. Nah, hari ini Mas Denny akan mempertanyakan nih perihal kehadiran sosok yang ngakunya adalah Habib, ya. Adalah cucu, ya, pengakuannya cucu dari Mbah Priok, seperti itu. Nah, ini terkait dengan pesulap merah dan Gus Samsudin yang permasalahannya malah makin runyem karena kehadiran sosok-sosok yang malah terkesan semakin memperkeruh, seperti itu, Guru. Ya. Nah, ini nanti akan Mas Denny bacakan, ya. Atau Mas Denny bacakan dulu, Guru? Ya, silakan. Oke, tapi sebelum itu Guru buka dulu sapa netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga netizen sehat selalu dimanapun berada. Kali ini saya diundang oleh Mas Denny untuk perihal, yaitu tentang sosok katanya adalah cucu dari Mbah Priok. Ya, jadi untuk itu saya kembali kepada Mas Denny. Oke. Nah, berikut Mas Denny akan bacakan, ya. Cicit Mbah Priok tantang pesulap merah adu tembak jarak 2 meter di Cibir warganet. Ngaji, ini malah nantang-nantang. Suara.com, Marcel Radival alias pesulap merah mendapat tantangan terbuka dari seorang anak muda bernama Muhammad Salim Jidan Al-Habsyi. Jidan yang disebut-sebut sebagai cicit Mbah Priok menantang pesulap merah untuk adu tembak, guys. Wow. Bukan dengan senjata api, melainkan senapan angin. Nama saya adalah Muhammad Salim Jidan Al-Habsyi, umur 22 tahun ungkapnya. Mungkin untuk pembuktian ahli tembak langsung aja dengan Marcel, ya. Saya menantang Marcel pesulap merah adu tembak jarak 2 meter, katanya. Jidan di kanal YouTube Denis Karesta kutip pada 20 Agustus 2022. Jidan kemudian memberikan pilihan, jika pistol yang dipilih adalah senjata api, dia juga tidak keberatan, asalkan ada syarat yang harus dipenuhi. Kalau mau pakai senjata api, taruh duit 5 miliar. Jarak 5 meter saya di kaki, ujarnya. Sementara Firdaus Owibo sebagai pengacara Persatuan Dukun Indonesia menimpali bahwa tantangan dari Jidan kepada pesulap merah tak main-main. Jika tantangan itu benar-benar terwujud, terungkap siapa di antara mereka yang punya kesaktian. Pokoknya Marcel pegang pistol. Ini juga sama-sama mengeluarkan ilmunya, ujar Firdaus. Video tantangan ini salah satunya diunggah akun Instagram Mak Rumpita, tak sedikit yang malah mencibir Jidan. Gak jelas, kalau dia memang Habib, mending tausiah. Apa ngaji baca Quran? Ini malah nantang-nantangin orang kayak udah oke aja. Komentar dari netizen. Kalau punya ilmu kebal gak bisa sombong. Kalau sombong malah bisa gak kebal lagi. Timpal netizen tersebut. Gak nyambung sama kasusnya pesulap merah. Pesulap merah kan buka kebohongan dukun, apa hubungannya sama adu tembak? Iya, begitulah tanggapan dari netizen, teman-teman. Ya, Guru, menyikapi cerita tadi, ya, berita tadi yang dikutip oleh salah satu berita nasional, Guru gimana, Guru? Sosok Jidan ini. Ya, kalau untuk sosok Jidan ini, tapi saya menanggapi tentang netizen dulu, ya. Memang kalau tentang netizen ini banyak sekali versi-versi, ya. Iya, benar. Ada yang pro dan ada yang kontra. Pasti. Jangankan yang salah, yang bener aja bisa kena bully gitu, ya. Kena bully oleh netizen, apalagi yang tidak benar seperti itu. Ya. Jadi tentang apa tadi Mas Jidan, ya? Iya, cucu Mbah Priok. Iya. Pengakuannya, Guru. Kita tidak tahu sebenarnya ini dari mana asal usulnya, ya. Karena setahu kita itu cucu Mbah Priok itu tidak pernah publikasi seperti ini. Apalagi yang ditantang itu bukan beliau, tapi mungkin beliau ini kan tergugah hatinya karena si pesulap merah ini tidak mengakui semua ilmu kebal mungkin atau dukun. Santet itu hoax. Termasuk itu, ya, termasuk semua itu paranormal itu hoax semua. Bisa-bisa saja. Dan untuk Mas Jidan saya rasa nggak perlu hal seperti itu kali, ya, menanggapinya. Kenapa dikatakan seperti itu? Jangan sampai seperti Persatuan Dukun yang ada di masa itu di channelnya Dr. Richard
Richard ya. Richard, Iya, Dr. Richard. Itu kan tidak bisa membuktikan juga. Iya, jarum ya guru pada saat itu. Iya, akhirnya makin dibully. Mm-mm. Jika itu tidak berhasil, maka terpuruklah sudah Mm-mm. semua dukun-dukun Nusantara. Mm-mm. Nah, jadi sikapinya itu, Oke. saya berharap kita nggak perlu seperti itu ya. Cukup satu kata, tapi menyakitkan hatinya si pesulap merah ini. Oke, guru, ini saya potong dulu. Ini kan si Jidan ya. Ya. Ini kan uji kebal dengan menaruh uang di depannya gitu. Ya. Kalau terbukti kebal maka uang itu mungkin jadi miliknya gitu, harapannya kan guru. Menurut guru, apakah dari kata-kata beliau itu malah mencerminkan sesuatu kebohongan atau benar kekebalannya dia guru, kemampuan dia? Justru itu saya meragukannya. Justru itu guru mau Iya, meragukannya. saya meragukan Mm-mm. aksi Jidan ini. Bahkan bisa mempermalukan seluruh dukun Nusantara, termasuk saya sendiri. Oke. Bisa malu dibuat dia. Karena semua dukun Nusantara atau yang saksi nggak akan mungkin seperti itu. Saja aja yang sakti nggak kayak minta uang. Saya bisa membuktikannya. Tapi sampai sekarang saya minta rambut si Marcelnya nggak dikirim-kirim. Seperti itu. Oke. Jadi untuk Jidan, sebelum membuat kontes seperti itu, buatlah channel sendiri untuk menembak diri dia. Oke. Iya. Ini tantangan nih buat Bang Jidan nih. Jadi Iya. jangan asal buat Asal apa ya, ceplos. pembuktian tapi tidak pernah membuktikannya Iya. gitu loh. Ya, jadi buktikan. Nah, seperti itu menurut saya. Jadi Jadi, kalau dia kan guru kan suka manggung ya guru, suka apa ya, memperlihatkan diri ke netizen gitu. Nggak apa-apa kan dia buat channel untuk buktikan sendiri guru. Iya. kita perlu juga seperti itu ya. Datang orang atau Jidan, dia tembak kepalanya atau tembak diri dia agar supaya netizen tahu bahwasanya ini loh dukun yang bisa kebal. Nggak perlu kita menunjukkan di depan si pesulap merah, karena pesulap merah ini adalah tempat wadahnya hoax, kalau kita bilang itu fitnah, seperti itu. Maksudnya? Membuli orang. Dia membongkar-bongkar gitu Iya, guru? membongkar, membuli. Bahkan membongkar itu, dan membuli ya guru. iya, Oke. membongkar dan membuli. Jadi kebetulan dia bongkar ini memang dia udah tahu trik-triknya. Tapi dia tidak tahu semua itu dukun, ada yang sakti juga. Seperti Guru kalau ditantang sama Mas Jidan ini gimana? kalau ditantang Mas Jidan ini, kebal loh ini. iya, Ilmunya ilmu kebal yang dia miliki. Guru berani nggak guru kira-kira? saya berani. Guru berani. Iya, karena kalau orang sakti itu tidak mungkin dia nyawanya dengan dibayar dengan uang. Itu tidak mungkin. Seperti itu ya. Ini tembak kaki guru. Kalau kakinya jebol, mungkin duitnya juga diambil juga kali ya guru. Kalau dia itu kebal, dia nggak perlu tembak. Dia cukup kasihkan tangannya aja, itu pakai senjata tajam. Kalau nggak putus itu hebat. Seperti itu. Nah, Gitu. pakai tangannya Tes. gini. Tangannya ini diginikan ini ya. Atau langsung di channel YouTube-nya, cincang, ayam potong. Nah, itu baru pas. Atau dibuat channel di YouTube-nya, langsung tembak diri dia. Nah, barulah bisa kita publikasikan. Oke, tapi guru, kalau hanya koar-koar aja, takut memalukan. Guru ini boleh tanya guru. Ini kan kita Mas Jidan ini kan lebih ngedepankan namanya ilmu kebalnya, ya. Bahwasanya dia kebal segala macam. Nah, kita mengenal namanya debus guru. Debus itu kan kayak kegiatan yang ya termasuk kebal tadi, ada nyocok-nyocok, pisau-pisau semua ya. Ya. Apakah bagaimanakah kebal itu sebetulnya diperoleh sih guru? Iya. Kebal itu tidak bisa kita tunjukkan dengan emosi. Seperti itu ya. Itu setiap orang kebal, jika dia emosi, maka tertusuk. Gagal ya guru. Gagal total. Bahkan bisa mengancam jiwanya ya. Kebal itu bisa terwujud jika kita itu dalam keadaan genting. Ya, saya catat itu. Berarti semua orang pun punya ilmu kebal sebetulnya guru. Ya, benar sekali. Cuman dalam kondisi genting itu. Genting. Tapi dalam kondisi kita emosi itu tidak ada, nihil. Oke, misalnya gini guru. Karena saya pernah guru pada momen yang apa gitu kan, loncat. Perasaan Paret ini jauh sekali nih, kalau ngeloncat dalam kondisi sadar nggak bisa. Tapi karena tergesa-gesa tadi lompat, Paret yang lebar pun bisa guru. Iya. Apakah seperti itu guru maksudnya? Ya, bisa seperti itu. Contohnya kita misalnya itu kita berjalan. Iya. Itu di depan kita ada tembok 4 meter atau 5 meter lah. Seperti itu. Tiba-tiba ada anjing mengejar kita. Seharusnya kita tidak bisa melompat, bisa jadi melompat. Itulah dalam keadaan genting. Jadi semua kita itu ilmu kebal itu tidak bisa kita publikasikan di depan halayak,
secara langsung ya, Mm-mm. itu bisa membuat kita kehilangan nyawa seperti itu. Kehilangan nyawa. Iya.